Präsident der Republik Indonesien, Herr Joko Widodo. Saat ini saya dengan Presiden Erdogan, Turki, dan beliau ingin memberikan pesan kepada kita semuanya. Silakan, Presiden. Ben de özellikle şu anda kardeşim Dodo ile Endonezya halkına, Türk halkının en kalbi selamlarını gönderiyorum. Biz tüm Endonezya halkını gerçekten çok seviyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de Endonezya-Türkiye dayanışması dünyada örnek olacaktır diye inanıyorum. Saya tahu bahwa beliau banyak pengagum di Indonesia, oleh sebab itu di setiap konferensi internasional saya dengan beliau selalu berdiskusi dan kita berdua ini sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Saya sangat senang sekali dengan Presiden Erdogan. Kami memiliki hubungan yang sangat personal sehingga setiap masalah-masalah yang ada baik di Timur Tengah maupun di dunia selalu saya telepon dengan Presiden Erdogan. Yang mulia sangat peduli sekali terhadap perdamaian, terhadap kesejahteraan umat. Ben aynı düşüncelerimi burada tekrar ediyorum. Ve tüm Endonezya halkına, Türk halkının kalbi duygularla selamlarını, sevgilerini gönderiyorum. Tüm Endonezya gençliğini gerçekten halkıyla bütünleşen bir gençlik olarak çok seviyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz, bilesiniz ki Türk halkının da birliği, beraberliğidir. Sizlere Türkiye'den selamlar, sevgiler. Terima kasih.
Di tengah semangat membangun infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus tetap berhemat. Presiden Joko Widodo memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga 16 triliun rupiah pada tahun ini. Alasannya beragam, mulai dari efisiensi hingga pengalihan dana ke pembangunan infrastruktur. Nah, untuk membahasnya sudah bersama kami ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus. Mas Heri, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Mas Heri, sudah berapa kali kita mendengar mengenai pemangkasan anggaran dan kali ini dilakukan kembali. Nah, menurut Mas Heri, apakah memang urgensi untuk melakukan pemangkasan itu dilakukan kembali itu memang ada sebetulnya? Ya, jadi kalau kita lihat saat ini pemerintah sepertinya sedang mengalami situasi-situasi yang sulit ya dalam hal mengelola keuangan negara ya, karena ada pilihan untuk menjaga harus memilih ya ini antara menjaga rasio defisit anggaran terhadap PDB atau memberikan stimulus ekonomi yang besar agar pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai angka yang tinggi gitu. Nah, tentu dua pilihan yang sulit itu pemerintah harus bisa benar-benar merancangnya ya sedemikian rupa supaya resiko-resiko ekonominya dan resiko-resiko yang lainnya bisa menjadi lebih kecil gitu. Nah, terkait dengan hal itu maka dibuatlah APBNP ya, disusunlah APBNP di mana ada target-target angka yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Salah satunya adalah dari penerimaan ternyata dirubah menjadi lebih kecil ya. Kemudian belanja negara secara total meningkat karena ada kenaikan di subsidi. Nah, tapi di lain hal ternyata ada juga yang dikurangi, salah satunya tadi yang 16 triliun itu, dan juga ada lagi yang dikurangi mengenai transfer ke daerah, ini yang dipotong gitu. Nah, jadi urgensi untuk menghemat anggaran belanja demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan buat pembangunan ya, untuk membangun infrastruktur, kemudian memberikan stimulus ekonomi yang bisa menggairahkan perekonomian kita agar pertumbuhan kita ini tetap bisa sesuai dengan target, yaitu penting ya menghemat anggaran seperti itu. Tapi dengan pos-pos yang tadi kita sudah tampilkan begitu ya, yang dikurangi itu seberapa besar kemudian pengaruhnya tersebut ketika dikurangi kalau misalnya kita mau bicara untuk pembangunan ekonomi? Ya, tentu ada implikasinya ya pemotongan anggaran itu, terutama ini berdampak pada sektor-sektor yang terkait. Contohnya satu tadi ada rencana penghematan untuk biaya perjalanan dinas ya, kemudian honorarium, rapat, ya, belanja jasa, itu tentu berimplikasi pada contohnya sektor-sektor perhotelan ya. Biasa kalau perjalanan dinas kan terkait dengan perhotelan. Nah, ini ada implikasinya ke sana. Jadi sektor-sektor itu ya diharapkan tidak terlalu bergantung pada masukan-masukan dari penerimaan-penerimaan dari biaya-biaya dari perjalanan dinas itu, karena ke depan pemerintah sepertinya akan menghemat belanja-belanja dinas itu. Kemudian terkait dengan belanja barang dan jasa lainnya, ini juga akan dihemat, dialokasikan untuk keperluan-keperluan yang lebih urgen gitu untuk pembangunan. Ada memang sektor-sektor yang terkena implikasi, contohnya tadi seperti perhotelan, mungkin transportasi. Nah, ini ada, tapi harusnya ada harusnya dari penghematan itu dari sektor-sektor yang mengalami dampak negatif, harusnya ada hal sesuatu yang bisa diperoleh lebih besar lagi ya, seperti infrastruktur kita jadi lebih cepat dibangunnya dan seterusnya. Tapi Mas Heri memang pilihan untuk mendapatkan anggaran begitu ya, itu memang harus datang dari pemangkasan, memang tidak ada pilihan lain ya sebetulnya? Sebetulnya ada banyak pilihan lain ya, terutama dari penerimaan ya, penerimaan negara, baik itu penerimaan pajak maupun bukan pajak ya. Namun sayangnya dalam hal ini pemerintah sepertinya belum menggali potensi penerimaan kita yang sebenarnya ini sedemikian besar ya. Jadi terlihat dari APBNP saja target penerimaan dikurangi. Nah, itu kan artinya entah pemerintah pesimis ataukah memang tidak ada jalan lain dari sektor penerimaan ini, sehingga belanja-belanja yang lain ya harus dihemat ya. Kemudian juga yang saya pertanyakan di sini adalah hasil tax amnesty ya, yang katanya hasil tax amnesty ini bisa memperluas data basis pajak kita sehingga banyak objek-objek pajak yang baru ini atau wajib-wajib pajak yang baru ini belum terlihat sampai sekarang. Jadi hasil dari tax amnesty ini untuk jangka panjang, jangka menengah belum terlihat sama sekali. Nah, inilah yang saya pertanyakan gitu, kenapa
penerimaan kita kok ya tidak kunjung membaik ya. Pertama dari tax amnesty kemana hasilnya? Seharusnya penerimaan tax amnesty itu bisa langsung dimanfaatkan ya, Mas Heri? Ya, seharusnya dari tax amnesty yang telah dilakukan pemerintah. Nah, ini kan ada temuan berupa wajib-wajib pajak yang baru harusnya. Jadi basis pajak kita ini kan menjadi bertambah, sehingga orang yang bayar pajak, objek yang bayar pajak ini harus bertambah. Gitu. Kalau orang yang bayar pajak bertambah, maka harusnya kan penerimaan negara juga bertambah. Tapi ternyata dari hasil tax amnesty penambahan itu tidak signifikan. Ya, tingkat kepatuhan pajak tidak banyak berubah. Gitu. Nah, ini kan artinya yang ikut tax amnesty itu adalah ya sebenarnya mereka yang para wajib pajak yang sudah punya NPWP dan mereka memang seharusnya ya udah terlist sebagai wajib pajak gitu, bukan peserta wajib pajak yang baru seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kalau kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Hot Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dulu kita. Mas Heri, sekarang kalau kita berbicara mengenai tujuan dari pemangkasan ini kan ada beberapa alasan ya. Betul. Salah satu alasannya itu mungkin ada Asian Games 2018 dan juga beberapa alasan lain. Kalau menurut Mas Heri sendiri sebetulnya kalau kita cermati tujuannya itu seberapa strategisnya sebetulnya? Ya, kita punya rencana-rencana pembangunan ya, jangka pendek terutama nih untuk pembangunan infrastruktur untuk keperluan macam-macam termasuk untuk Asian Games. Kemudian juga selain infrastruktur kita juga punya target atau pemenuhan untuk memenuhi anggaran untuk pemilu gitu ya, untuk pilkada. Nah, itu kan semua butuh anggaran. Nah, sementara dana yang tersedia ini kan terbatas ya, terutama dana yang dihasilkan dari penerimaan dalam negeri. Nah, oleh sebab itu dengan adanya keperluan atau kebutuhan anggaran cukup besar, sementara dananya terbatas, ya mau nggak mau konsekuensinya defisit kembali lagi menjadi lebar. Di APBNP 2017 tercatat mencapai 2,9%. Nah, ini sudah angka yang menurut saya cukup mengkhawatirkan karena batas ambang batasnya 3%. Ya, menurut Undang-Undang Keuangan Negara kita nggak boleh lebih dari 3%. Ya. Jadi harus di bawah 3%. Kalau 2,9 ya ini udah lampu merah. Udah lampu merah mungkin hitungannya ya. Dan kalau kita lihat ini trennya dari tahun ke tahun terus meningkat. Ya, kemarin 2,4 ya, kemudian sempat lagi naik, sekarang 2,9. Nah, supaya defisit anggaran itu tidak mencapai 2,9, maka pemerintah kan membuat suatu proyeksi penyerapan anggaran ya, yang katanya hanya bisa terrealisasi sekitar 95%. Nah, maka dengan demikian banyak hal-hal yang dihemat, itu dia yang dihemat, anggaran-anggaran birokrasi, ya, perjalanan dinas, rapat, honorarium, intinya belanja barang dan jasa. Nah, kemudian hal itu, penghematan itu digunakan untuk belanja-belanja yang memang urgen untuk saat ini, karena kita di depan ada pilkada juga, pilkada serentak, kemudian persiapan pemilu, Asian Games dan seterusnya. Mas Heri, tapi terobosan apa yang mungkin perlu pemerintah lakukan supaya pada saat membutuhkan anggaran begitu nggak lagi-lagi anggaran Kementerian dan Lembaga begitu yang dipangkas? Apa yang perlu dilakukan? Ya, memang harusnya ya pemerintah ini memiliki perencanaan untuk mereformasi perpajakan kita. Harusnya rencana ini udah dilangsungkan dari tahun-tahun yang lalu gitu, karena kalau menurut saya ini rencana belanja pemerintah ini cukup agresif, sementara rencana penerimaannya sangat lambat gitu. Nah, ini konsekuensinya defisit semakin melebar ya. Penerbitan surat utang terus progresnya terus meningkat. Bahkan rasio utang kita juga kan hampir menyentuh 30% ya. Jadi hal itu sebenarnya bisa diatasi apabila pemerintah memiliki perencanaan yang akurat, yang konsisten dalam hal mereformasi perpajakan kita, memperluas basis pajak gitu ya, katakanlah ya menggali potensi pajak yang saat ini memang belum tergali. Kemudian itu dilakukan, ada tax amnesty juga harusnya itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin ya untuk pembaruan basis pajak kita sehingga nanti ke depan penerimaan pajak kita bisa meningkat signifikan. Kalau misalnya penerimaan bukan pajak, adakah yang mungkin bisa dilakukan? Nah, itu tadi satu penerimaan perpajakan bisa sebenarnya untuk jangka panjang itu bisa digenjot. Nah, kemudian ada lagi penerimaan bukan pajak. Nah, ini sebenarnya potensi kita yang juga cukup besar gitu. Banyak potensi-potensi PNBP kita yang sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk biaya-biaya anggaran belanja gitu. Jadi dari PNBP ini kan kita punya banyak
katakanlah BUMN, ya, pendapatannya kan juga itu bisa ditarik oleh pemerintah menjadi PNBP, kemudian juga dari satuan kerja pemerintah itu kan masuk ke PNBP, masih banyak lagi. Jadi dan setiap sektor itu memiliki PNBP-nya masing-masing, dan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu amunisi untuk pemasukan negara kita untuk kedepannya belanja. Baik, Mas Heri, terima kasih telah hadir sama kami. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Pemirsa Auto Ekonom akan segera kembali dengan tema implementasi giro wajib minimum yang akan dipandu oleh Rudi Andanu. Tetaplah bersama kami.